Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam sehat. Yang kami hormati Forkompinda, ada pimpinan DPR, Polres, dari TNI baik Angkatan Darat dan Laut, dari Kejaksaan, yang kami hormati Sekretaris Daerah beserta perangkat daerah otonom, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, yang kami hormati para pejuang pembentukan Kabupaten Manggarai Barat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati, kami banggakan Ibu LC Pranda, Ibu Wistula. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami kasihi. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas kasih dan anugerahnya kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dan memandang gemerlapnya pembangunan Manggarai Barat sebagai salah satu destinasi super prioritas. Marilah dengan penuh sukacita kita menyambut peringatan hari ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat. Atas nama pemerintah, saya bersama Wakil Bupati mengucapkan selamat ulang tahun Kabupaten Manggarai Barat yang ke-19. Kepada segenap lapisan masyarakat, semoga Kabupaten Manggarai Barat semakin mantap. Dengan perayaan ulang tahun ke-19 kali ini semakin mengokohkan dan menempatkan Kabupaten Manggarai Barat di gerbang peradaban baru, yakni pariwisata yang bermartabat dengan tetap menginduk pada kekayaan budaya yang kita miliki. Peradaban baru yang kita impikan adalah tetap kokohnya semangat solidaritas antara kita, tetap teguhnya barisan leluhur dengan berbagai atraksinya, dan tetap eksis identitas dan entitas orang Manggarai di tengah gemerlapnya pariwisata super prioritas. Peradaban baru itu harus menjadikan kita sebagai bagian integral dari kesemestaan pariwisata super prioritas itu. Oleh karena itu, perayaan ulang tahun ini bukan semata-mata historis simbolik, melainkan momentum yang senantiasa menginspirasi kita semua bahwa Manggarai Barat yang sedang menanjak dewasa membutuhkan kita semua sebagai daerah otonom baru dan masyarakat yang ingin maju. Kita tidak pernah lelah membangun demi kejayaan dan kemajuan daerah kita.
Sebagai daerah dengan predikat destinasi super prioritas, kita tidak boleh menjadi tamu di negeri kita sendiri. Masyarakat Manggarai Barat yang saya hormati, 19 tahun yang lalu, tepatnya 25 Februari 2003, sebuah daerah otonom baru terbentuk yang kemudian kita kenal sebagai Kabupaten Manggarai Barat. Kabupaten di mana kita membangun bersama dari serba keterbatasan. Kabupaten di mana kita telah menunjukkan eksistensi kemanggaraian melalui berbagai program pembangunan, dan kabupaten yang menjadikan kita bangga sebagai tempat lahirnya barisan New Seven Wonder, serta kabupaten di mana kemudian kita nikmati geliatnya pembangunan pariwisata super prioritas. Rentang waktu 19 tahun tentu masih sangat mudah, namun telah menoreh sejarah yang terwariskan sebagaimana hari ini kita nikmati. Dalam rentang sejarah pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, banyak kemajuan diraih yang sejalan dengan bergantinya para pemimpin. Setiap pemimpin telah meletakkan legasinya, membuat kebaikan dan perubahan demi daerah dan warganya, atau demi natas bate labar agubeo bate lejong. Untuk itu kami sampaikan apresiasi dan rasa hormat kepada para bupati dan para wakil bupati sebelumnya yang turut membentuk dan mendanani wajah Manggarai Barat hingga saat ini. Kata orang bijak, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Almarhum Bapak Fidelis Beranda dengan penekanan pada pembangunan berkelanjutan yang terpadu berlandaskan keseimbangan kehidupan jasmani dan rohani. Bapak Agustinus Cehadullah dan Bapak Maximus Gasa dengan penekanan pada birokrasi yang profesional, responsif, dan aspiratif untuk kesejahteraan rakyat. Bapak Agustinus Cehadullah dan Ibu Maria Geong dengan penekanan pada mabar yang ramah, maju, dan sejahtera. Demikian juga Bapak Jidon Dehan, Bapak Tadustini, dan Bapak Ismail Surdi. Dalam kapasitasnya sebagai penjabat bupati telah pula mengukir sejarah bagi terciptanya kebanggaan masyarakat Manggarai Barat. Melalui tangan mereka lah Manggarai Barat merangkak perlahan menyambut gerbang peradaban baru. Para pemimpin terdahulu telah mengajarkan kepada kita tentang cara berkomunikasi, cara membangun, cara berdemokrasi, dan juga cara membina kerukunan antara masyarakat. Mereka lah pelukis masa depan Manggarai Barat dari berbagai kanvas dengan berbagai keindahannya. Karena itu sekali lagi patutlah kita memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya. Saya mengajak kita semua untuk memberikan tepuk tangan. Masyarakat Manggarai Barat yang saya cintai, kita patut bersyukur karena di ulang tahun ke-19 Manggarai Barat tetap kuat menahan gempuran COVID-19. 2 tahun dunia pariwisata kita mengalami stagnasi. Laju pertumbuhan ekonomi kita turun drastis, ditambah lagi dengan berbagai persoalan lainnya. Tapi oleh berkat Tuhan dan dukungan kita semua,
kita mampu menahan laju penyebaran COVID-19, mampu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya proteksi diri dari virus yang mematikan. Hari ini 80% masyarakat kita telah menerima vaksin COVID-19. Namun di sisi lain, kita tetap harus mengenang 87 orang saudara kita yang telah meninggal akibat wabah COVID. Terhadap kondisi ini, tentulah kita patut memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Satgas COVID-19, para medis, dan seluruh kita, karena sebenarnya capaian ini berkat dukungan, kerjasama, dan sama-sama kerja dari kita semua. Masyarakat Manggarai Barat yang saya hormati, selanjutnya pada saat yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah yang relatif baru. Kita harus tetap fokus melawan musuh endemik yang sekian lama membelenggu kita, antara lain kemiskinan yang masih berkocol di angka 17,92%, stunting kita yang masih tinggi 15,7%, angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi, serta laju pertumbuhan ekonomi yang menurun drastis, yakni dari 5,54% tahun 2019 menjadi 0,89% di tahun 2020. Ditambah lagi dengan angka partisipasi PAUD yang masih rendah, yakni 26,63%. Kita juga terus memantapkan pariwisata dengan dukungan peternakan, pertanian, perikanan, dan produksi kelautan. Sentra-sentra produksi pertanian harus menjadi basis utama dalam menyuplai kebutuhan masyarakat. Kita juga persiapkan berbagai produk kerajinan. Kita dukung industri kecil dan mikro yang ada agar saat pandemi berakhir, produk-produk lokal kita sudah berhasil menjangkau berbagai pasar, dapat membuktikan diri sebagai salah satu daerah yang cepat pulih dan bangkit menjadi lebih baik. Upaya promotif produk kerajinan dan usaha kecil lainnya akan kita pusatkan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. Hal lain yang tetap menjadi perhatian serius pemerintah saat ini yakni upaya mengatasi permasalahan gizi dengan menekankan jumlah balita stunting. Pemerintah telah menetapkan 8 aksi konvergensi dengan 25 indikator komposit. Di antaranya terdiri dari indikator gizi spesifik dan sensitif yang digunakan untuk analisa penyebab stunting hingga tingkat desa, termasuk perawatan anak-anak gizi buruk, imunisasi, air bersih dan sanitasi, serta akses ke PAUD. Upaya-upaya ini cukup efektif menurunkan prevalensi balita stunting dari 19,06% tahun 2020 menjadi 15,7% pada 2021. Untuk mempercepat hal ini, kita telah menetapkan tim Pokja penurunan stunting dan tim kerja penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di bawah kepemimpinan saya bersama Dr. Yohanes Weng, kami berkomitmen untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
Prinsip utama dari penyediaan infrastruktur adalah pembangunan yang menyeluruh, tuntas dan tidak boleh setengah-setengah, sehingga terciptanya daya ungkit yang berarti bagi kemajuan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkannya, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan APBD, sebab kita ketahui bahwa APBD kita sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan sumber pendanaan melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu keniscayaan untuk investasi infrastruktur sebagai tindakan mengakselerasi pembangunan. Tentu saja pula ini dilakukan secara matang dan diperhitungkan dengan baik segi manfaat serta pengembaliannya. Masyarakat Manggarai Barat yang saya kasihi, kalau hari ini kita dapat berdiri tegak di sini dan menikmati lancarnya arus transportasi antara daerah, menikmati indahnya penataan kota yang sangat megah, menikmati indahnya berbagai hotel berskala internasional, menikmati meriahnya kunjungan wisatawan, baik lewat udara, darat maupun laut, dan menikmati berbagai fasilitas mewah dan indah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sesungguhnya bukan karena saya dan Wakil Bupati Manggarai Barat, tetapi berkat tangan-tangan terberkati dari pemimpin terdahulu dan para pejuang pemekaran, dan berkat dukungan kita semua. Karena itu, tugas kita adalah merawatnya dengan baik, melestarikan dan terus meningkatkan, sebab Manggarai Barat adalah saya, Manggarai Barat adalah kita. Manggarai Barat harus bangkit menuju Manggarai Barat mantap. Selamat berulang tahun Kabupatenku. Sekian dan terima kasih. Semoga para pegawai semakin rajin untuk datang di kantor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita semua.